Pemirsa, publik digegerkan dengan adanya kasus penipuan bermodus menempelkan stiker kode bayar kris di kotak amal masjid. Salah satu tempat tersangka Muhammad Iman Mahlik beraksi adalah di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan. Nah, kami ajak Anda melihat situasi di Masjid Nurul Iman bersama rekan Marcelina Tumundo dalam segmen Minutes to Midnight pada malam ini. Marcelina, pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Seperti apa tanggapan pihak masjid setelah kasus ini terungkap? Iqbal dan pemirsa, sebelum saya tanyakan langsung kepada pihak DKM Masjid Nurul Iman bagaimana tanggapan mereka, saya mau gambarkan dulu situasi di Masjid Nurul Iman setelah kasus ini diungkap oleh kepolisian. Jadi di Masjid Nurul Iman aktivitas ini berjalan dengan normal, secara kondusif, masih terus melakukan ibadah seperti sholat raweh ataupun ceramah sampai dengan malam hari ini. Dan terlihat bahwa masyarakat ataupun para jemaah juga ini masih memadati kawasan dari Masjid Nurul Iman di Blok M Square Jakarta Selatan. Dan di tempat saya berdiri saat ini merupakan lorong masjid yang mana menjadi salah satu lokasi diletakkannya kotak-kotak amal tempat tersangka melakukan aksinya menempelkan kris yang kemudian ternyata kris ini adalah bodong atau tidak mengatasnamakan masjid. Sedikit kronologinya adalah bahwa pada saat itu tersangka datang dari sebuah lift. Kita tunjukkan di bawah sana ini ada lift dari mall yang kemudian ia naik ke lantai 6 masjid. Kemudian ia sambung naik tangga ini ke lantai Masjid Nurul Iman yang berada di atas pusat perbelanjaan, dan setelah naik tangga ini langsung ada kotak-kotak amal yang sudah berjajar di lorong ini. Inilah titik ketika tersangka melakukan aksinya untuk menempelkan kris yang kemudian tertangkap oleh kamera pengawas atau CCTV yang kita sudah saksikan bersama viral di media sosial. Ini tentu menjadi salah satu alat bukti dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus dari penipuan kris palsu. Dan ini juga salah satu contoh kris yang masih dimiliki oleh pihak masjid atau disimpan sebagai bukti bertuliskan restorasi masjid. Tapi jangan sampai salah kaprah, ini adalah kris palsu yang dibuat oleh tersangka lengkap dengan ada QR code di sana. Tapi kemudian ini seolah-olah jemaah bisa menyalurkan sedekah mereka kepada pihak masjid, padahal kris ini terhubung dengan rekening milik tersangka Muhammad Iman Mahlik. Selengkapnya bagaimana kronologi dan tanggapan dari pihak masjid, saya akan tanyakan langsung kepada Sekretaris DKM Masjid Nurul Iman, Habibi Katin. Selamat malam, Pak Habibi. Bisa diceritakan Pak kronologi awal Masjid Nurul Iman mengetahui bahwa ada kris yang ditempelkan di kotak amal? Kronologinya itu tanggal 9 April sudah jam 11 siang. Begitu saya sampai masjid, saya menemukan ada stiker aneh di salah satu tiang masjid. Saya infokan ke teman malam apakah ada yang menempel di sini atas masjid atau tidak. Terus mereka semua banyak tidak tahu. Setelah itu saya cek di beberapa tempat, ada juga kotak-kotak kaca yang di bagian pelatar masjid. Dan secara perlahan-lahan itu juga di bagian dalam ada di kotak kayu. Secara bertahap. Hal ataupun aksi dari tersangka ini kemudian terekam CCTV yang ada di belakang Pak Habibi itu ya. Ditambah lagi ini kan ternyata tidak hanya di kotak amal ya Pak, tapi juga ada titik-titik lain tempat tersangka menempelkan kris miliknya pribadi. Di mana saja Pak tepatnya? Ada di tiang, terus ada di kotak-kotak kayu yang di bagian dalam. Sutroh salah satunya contohnya ini. Contoh sutroh pembatas sholat. Ya, dia ditempel. Totalnya benar Pak, ada 20 titik di Masjid Nurul Iman ini. Setelah kita cek ulang ada lebih dari itu. Diturunkan sekaligus 25 ke langit dunia. Kemudian kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Bagaimana tanggapan dari pihak DKM Masjid Nurul Iman, Pak? Kita bersyukur ya, maksudnya kepolisian cepat dan Allah turunkan pelaku ditangkap. Kita sangat bersyukur, alhamdulillah ya.
sebagian, demi sebuah prestasi sebagian. bagi Nah, itulah hadis dan ayat yang menjelaskan tentang Untuk pelaku sendiri, Pak, dia sebetulnya sudah sering belum sih beribadah di Masjid Nurul Iman ini, atau baru sekali itu dia datang dan langsung melancarkan aksinya? bermacam pendapat, bertanya ke bermacam Kalau syekh. kita lihat yang Syekh Tengah, kita lihat di CCTV itu sumber, bukan baik jamaah dari tetap Mekah, di sini dari dan Madinah, baru dari kali Mesir, itu dari Yordan, ya baru ya, pertama kali. dari Tunisia. Kali datang ya. Oke. dari Pakistan. Dan sejauh ini Pak sudah ada berapa banyak jamaah di Masjid Nurul Iman yang melaporkan atau mengaku pernah melakukan transaksi melalui kris dari pelaku? Kalau secara resmi sih belum ada yang melapor secara resmi, cuman ada beberapa info dari teman Ayat gitu ya. hadis pun lengkap menjelaskan fungsinya. Ya, tapi Dan bahkan ada satu belum bisa hadis kita konfirmasi apa yang ini bagus kita berapa. ambil untuk pelajaran. Akhirnya setelah sudah melihat langsung di CCTV, perbuatan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian setempat, begitu ya Pak kira-kira? Kebesokan harinya ini ya. Kebesokan harinya ya. Besok harinya. Ada informasi ataupun himbauan untuk pihak jemaah Pak setelah kejadian ini? Kita setelah kejadian itu menghimbau pada jamaah untuk pertama teliti untuk setiap kris yang ada di masjid harus dipastikan apakah itu milik masjid atau bukan, dan tapi alhamdulillah setelah kejadian itu juga kita sudah singkirkan semua kris yang milik pelaku. Kita selalu menghimbau kepada jamaah untuk selalu berhati-hati. Dan aktivitas di Masjid Nurul Iman juga berjalan dengan lancar ya Pak? Maksudnya tetap kondusif meskipun sempat ada kejadian seperti kemarin? Ya, normal seperti biasa, alhamdulillah nggak ada yang berbeda dengan hari-hari. Terima kasih Pak Habibie sudah memberikan keterangan dan berbincang bersama kami di Metro Malam. Ya pemirsa dan Iqbal, jadi itulah tadi bagaimana tanggapan dari pihak DKM Masjid Nurul Iman soal kejadian penempelan stiker kris yang dilakukan oleh pelaku untuk seolah-olah bisa memberikan sedekah kepada pihak masjid, padahal itu adalah untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan tentu sebagai langkah antisipasi seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Habibie selaku Sekretaris DKM Masjid Nurul Iman, tidak ada salahnya kalau kita cek terlebih dahulu nama penerima dari sedekah atau apapun transaksi yang ingin kita lakukan, cek dan pastikan bahwa itu sudah sesuai dengan nama resmi penerima, dan apabila kemudian menemukan sesuatu yang janggal, ada baiknya tidak melakukan transaksi terlebih dahulu. Dan semoga dengan adanya kejadian ini itu juga tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berbagi di bulan Ramadan ini. Demikian Iqbal. Baik, Marcelina Temuno melaporkan langsung dari Masjid Nurul Iman, Jakarta. Terima kasih.